Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9, kelas A, B, C, D, dan E yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu melanjutkan materi pada minggu kemarin tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet pada suatu individu. Nah, gamet dibagi menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma, nah, sedangkan oogenesis adalah pembentukan sel telur. Nah, kalau spermatogenesis itu dihasilkan oleh alat kelamin pria atau laki-laki, sedangkan oogenesis itu dihasilkan oleh alat kelamin perempuan. Nah, itu ya. Jadi bedanya itu. Yang pertama, spermatogenesis itu terjadi di dalam testis. Jadi testis itu yang berbentuk seperti telur. Kalau yang laki-laki itu normalnya dua ya, jadi sepasang. Kalau hanya satu berarti ada kelainan. Nah, sperma dihasilkan di tubulus seminiferus. Nah, adalah sperma muda yang memiliki banyak sitoplasma. Jadi di dalam testis itu terjadi pembentukan sperma. Sperma ini dipelihara oleh sel Sertoli. Nah, itu ya. Spermatogenesis dimulai dari pertumbuhan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Nah, sel-sel ini membelah secara mitosis. Jadi menjadi dua, spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit membelah kembali secara meiosis. Nah, yang pertama secara mitosis jadi menjadi dua bagian. Nah, kemudian membelah lagi secara meiosis jadi menjadi 4 bagian, yaitu spermatid yang sama besar. Di dalam spermatogenesis itu ada 3 bagian atau 3 hormon. Yang pertama FSH, yang kedua LH, yang ketiga hormon testosteron. Yang pertama hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan sperma. Jadi fungsinya untuk memacu pertumbuhan sperma. Yang kedua LH, luteinizing hormone, itu berfungsi merangsang sel-sel interstitial. Nah, untuk mensekresi hormon testosteron. Nah, jika ini pada wanita berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi, pembentukan sel telur. Yang ketiga, hormon testosteron dihasilkan oleh testis. Jadi ini untuk laki-laki ya. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis ini dihasilkan oleh alat kelamin perempuan atau wanita. Setelah memasuki masa pubertas pada wanita atau perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu terjadi karena sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma itu secara periodik atau satu bulan sekali akan keluar ya, akan mati dengan sendirinya sehingga akan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, itu akan diganti oleh sel-sel telur yang baru. Untuk oogenesis itu terbentuk melakukan pembelahan secara meiosis ya, menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder membelah kembali menjadi ootit dan satu sel badan polar kedua. Itu oogenesis. Yang kedua, menstruasi. Menstruasi dialami oleh kaum wanita atau perempuan. Sel-sel telur yang matang akan terjadi ovulasi ya, pergantian. Ovum akan ditangkap fimbriae infundibulum. Nah, apabila sel telur dibuahi maka akan terjadi kehamilan.
Kalau tidak dibuahi akan terjadi menstruasi. Begitu. Menstruasi terjadi setiap bulan ya. Dan hari persiapan endometrium untuk menerima ovum yang sudah dibuahi. Lamanya menstruasi kira-kira 28 hari, 14 hari persiapan untuk ovulasi, dan 14 hari persiapan endometrium. Di dalam menstruasi itu juga akan mengeluarkan yang namanya hormon LH ya. LH itu apa tadi? Luteinizing hormone. Dan menghambat pembentukan hormon FSH di hipofisa. Jadi lamanya menstruasi itu kira-kira 28 hari ya. Yang ke E, fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah peleburan antara sperma dan ovum. Jadi ini misalkan sperma berarti laki-laki dan ini adalah ovumnya perempuan. Nah ini bertemu dengan satu sama lain sehingga akan melakukan pembuahan atau fertilisasi. Nah di dalam fertilisasi ini akan terbentuk atau membentuk menjadi zigot ya. Jadi sebelum menjadi bayi itu yang pertama akan menjadi zigot. Zigot yang terbentuk bergerak menuju uterus sambil membelah diri menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya ya. Jadi kelipatan 2. Selanjutnya morula berkembang menjadi blastula, lalu sel-sel bagian dalam bentuk bakal janin. Nah, ini dari zigot nanti berkembang secara terus-menerus akan berkembang menjadi janin. Janin kalau sudah besar akan menjadi bayi ya, atau embrio. Kalau sudah keluar dari rahimnya perempuan, jadilah manusia. Kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kalian baik laki-laki maupun perempuan waspada ya. Harus bisa menjaga kesehatan alat kelaminnya masing-masing. Kelainan yang pertama yaitu terjadi pada wanita atau perempuan, kanker leher rahim. Kanker leher rahim adalah kanker yang menyerang leher rahim pada perempuan dewasa ya. Layaknya semua kanker. Kanker leher rahim terjadi ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim. Ini harus waspada ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kanker leher rahim. Yang pertama, melaporkan adanya gejala-gejala yang tidak normal, seperti adanya pendarahan di antara masa menstruasi. Jadi kalau kalian perempuan pada saat menstruasi kok ada darah yang beda, itu segera konsultasi dengan dokter. Dan yang kedua, untuk kalian perempuan dilarang merokok. Nah, data statistik melaporkan bahwa risiko terserang kanker leher rahim menjadi lebih tinggi jika wanita itu merokok. Jadi kalau wanita merokok, sebagian besar akan terserang kanker leher rahim. Yang kedua, kanker ovarium. Nah, ini juga terjadi di wanita ya, perempuan. Adalah kanker yang menyerang ovarium. Nah, biasanya menyerang wanita yang sudah menopause ya. Menopause. Ya. Jadi kanker ovarium sebagian besar berbentuk tumor, nah, kistik atau kista ya. Dan sebagian kecil berbentuk tumor padat. Ini rata-rata terjadi pada wanita yang berusia di atas 35 tahun. Yang ketiga, kanker prostat. Kanker prostat adalah penyakit kanker yang menyerang kelenjar prostat. Nah, ini bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Gejalanya adalah sering buang air kecil atau sulit buang air kecil. Urinnya berdarah. Yang ketiga, nyeri pinggul atau punggung. Itu kalau kalian mengalami gejala seperti itu, juga harus berhati-hati dan berkonsultasi pada ahlinya. Yang keempat, endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita karena jaringan endometrium. Nah, gejalanya nyeri di perut, bagian bawah dan di daerah panggul. Yang kedua, menstruasi yang tidak teratur. Jadi bagi kaum wanita, jika biasanya menstruasi pada tanggal 20 sampai 27, itu kok tanggal 10 sampai
15 atau di luar dari biasanya, itu kalian harus bisa mengamati ya. Yang ketiga adalah kemandulan. Nah, ini baik laki-laki dan perempuan jangan sampai terjadi mandul ya, atau kemandulan. Artinya kalau kemandulan itu entah laki-laki ataupun perempuan, walaupun dibuahi terus-menerus, itu tidak akan menjadi zigot atau tidak akan terjadi pembuahan hamil ya, kehamilan. Yang kelima, sifilis atau raja singa. Ini bisa menyerang kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ini terjadi karena seringnya gonta-ganti pasangan ya. Ini jangan sampai terjadi pada kalian, pada generasi muda. Jadi kalian harus setia pada satu pasangan saja, sehingga tidak akan terjadi penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema. Nah, penyakit ini menular lewat hubungan seks bebas. Jadi jangan sampai. Yang keenam, gonoreo atau kencing nanah. Kencing nanah juga disebabkan oleh hubungan seks bebas ya. Jadi untuk terhindar dari penyakit sifilis dan kencing nanah ini juga kalian harus setia pada pasangan kalian masing-masing. Seks bebas akan memperbanyak atau memperparah penyakit-penyakit yang ada pada kelamin. Gejalanya adalah timbul luka pada kemaluan ya. Misalkan rasa nyeri saat buang air kecil, terus keluar cairan berwarna putih, mulut utara pria biasanya bengkak dan agak merah. Yang ketujuh, herpes atau genitalis. Disebabkan oleh virus herpes, gejalanya adalah munculnya bintil-bintil berkelompok pada kemaluan yang hilang dan timbul. Kalau ada bintil-bintil di area kemaluan kalian, itu coba segera diobati ya. Yang 8, kondiloma acuminata ya. Disebabkan oleh virus human papilloma. Gejalanya adalah timbulnya kutil pada mulut rahim. Nah, ini berarti pada wanita ya. Mulut rahim jika ada kutil itu segera diperiksakan sebelum semakin parah, yang akan menimbulkan kanker rahim. Yang kesembilan, hamil anggur. Hamil anggur merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin. Nah, kalau hamil normal itu berisi janin, tapi kalau hamil anggur itu tidak berisi janin, tapi berisi gelembung-gelembung, mola dan bekuan darah. Ini jangan sampai terjadi pada wanita ya. Hamil anggur terjadi karena kegagalan pembentukan bakal janin, sehingga berbentuk jaringan permukaan membran mirip gelombang buah anggur. 10. Infertilitas adalah ketidaksuburan yang dapat terjadi pada pria ataupun wanita. Entah itu sperma yang tidak subur ataupun sel telurnya yang tidak subur. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah HIV. HIV adalah penyakit yang sangat berbahaya dan belum ada obatnya. HIV diakibatkan oleh seks bebas atau berhubungan laki-laki dan perempuan secara bebas. Sering gonta-gantinya pasangan akan menimbulkan penyakit ini. Jadi jangan sampai penyakit-penyakit yang sudah Pak Guru bacakan kalian alami. Jaga kesehatan alat kelamin kalian, baik laki-laki dan perempuan. Jaga kebersihan dan selalu setia pada pasangan pada saat kalian sudah menikah nanti. Itu saja materi yang Pak Guru sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, Pak Guru minta maaf. Silahkan kalian pelajari di buku kalian masing-masing, yaitu pada halaman 13 sampai 15. Silahkan kalian pelajari. Minggu depan kita evaluasi. Itu saja yang Pak Guru sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.